izin Bapak Ibu saya tak berdiri. Sebab kalau berdiri itu saya tampak lebih langsing gitu. Tampaknya saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, jamaah Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu bermuajah di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, bersama orang-orang yang mulia untuk membicarakan hal-hal yang mulia di majelis yang mulia. Betul? Majelis yang malaikat mendoakan kita semua. Mudah-mudahan kemuliaan selalu menyertai kehidupan kita fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya apresiat sekali, jamaahnya banyak, masjidnya bagus, dan melihat semangatnya Bapak Ibu ikut kajian ini seperti bertemu dengan wajah-wajah calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tak kenal maka ta'aruf ya. Tadi dikenalkan nama saya Misbahul Huda. Jujur sebetulnya bukan ustaz, karena saya bukan alumni pesantren, bukan alumni IAIN. Jadi dikatakan saya alumni teknik elektro dari Gajah Mada. Cuman jurusannya agak beda, jurusan teknologi dakwah. Itulah jurusannya saya. Oleh karena itu kalau saya dipanggil ustaz, mungkin ustaz ya KW 4 lah kira-kira. Baik, oleh karena itu saya tidak akan ceramah, saya hanya akan menyampaikan sharing, berbagi. Teringat nasihat Khalifah Ali, undur maqala wala tamdur maqala. Perhatikan apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Jika baik itu datangnya dari Allah, jika salah itulah kekhilafan kami yang memang masih dalam proses belajar dan terus belajar ini. Mohon izin para alim ulama, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak yang kami hormati, usai subuh sayang kalau dipakai untuk tidur lagi, betul? Zaman Rasulullah menyusun strategi perang, strategi kepemimpinan, ya, sehingga umat berkembang dengan cepat dilakukan habis sholat subuh. Oleh karena itu mohon izin, kalau pagi ini saya menyampaikan tema urgensi menggagas melahirkan pemimpin dari masjid. Ibu bapak yang saya hormati, mengapa harus pemimpin, mengapa dari masjid? Pareto kepemimpinan dalam sebuah teori mengatakan keberhasilan sebuah negeri, provinsi, kota madya, desa, keluarga 80% ditentukan oleh siapa pemimpinnya. 80%. Sisanya baru yang lain-lain. Jadi ditentukan oleh siapa pemimpinnya. Nah, itulah mengapa kalau kemudian kita mengevaluasi perjalanan dakwah di negeri ini dibanding dengan para sahabat, kelihatan jauh sekali. Kita diamanahi negeri ini merdeka sudah 72 tahun. Kemerdekaan yang dibeli dengan darah para syuhada, betul? Selama 72 tahun, adakah kemajuan-kemajuan yang signifikan dalam dakwah ini? Ayo jujur kita evaluasi. Waktu kita masih kecil, bapak-bapak yang seusia saya, ingat enggak? Umat Islam di Indonesia jumlahnya berapa persen Bapak Ibu? 97%, betul ya? Saya SD ya. Sekarang tinggal berapa? 85, 87. Itu pun belum kalau aliran kepercayaan masuk KTP. Kalau masuk kurang menambah? Berkurang, jangan sangat signifikan. Betul? Ini dari segi kuantitasnya. Dari segi kualitasnya saya lihat juga terus menurun. Misalnya zaman
awal-awal kemerdekaan kita punya tokoh-tokoh yang luar biasa. Bung Karno umur 35-30 tahun sudah berani mendirikan negara Indonesia, ya. Ada tokoh-tokoh yang lain, misalnya Natsir umur lulus SMA, menguasai 6 bahasa, berani bicara di tingkat internasional, ya. Ada Hamka, ada Syahruddin Prawilan Negara, ada Hatta, ada tokoh, ada Gus Dur, ada siapa lagi, ya, macam-macam, ya. Agus Salim, muda-muda tapi luar biasa. Bandingkan dengan sekarang, ya Allah, putra putri terbaik bangsa, ya, 60% harus berurusan dengan pidana dan penjara, kata KPK. Ya, apa mereka bodoh? Bahkan dari beliau ada yang mantan guru besar teladan di ITB. Kurang pinter apa coba? Ya, sementara anak-anak kita masuk ITB susahnya minta ampun, betul? Ada yang bisa masuk tapi nggak bisa keluar-keluar, betul? Ini guru besar. Banyak yang tertipu, pinter tapi tertipu dalam kehidupan dia. Ada seorang ibu yang pinternya secara akademik luar biasa. Titelnya Profesor Dr. Insinyur MSc. Kurang pinter apa ya Pak? S3-nya lulus cum laude dari American University. Lemhanas lulusan terbaik. Tetapi ibu sepinter ini tampak sedemikian bodoh karena mati-matian pasang badan bilani Kanjeng Dimas Taat Pribadi. Masih ingat? Namanya taat pribadi, kan nggak mungkin taat sama Allah, betul? Alias taat karpe. Banyak orang-orang kaya yang juga terpedaya. Orang kaya zaman dulu di Aceh misalnya menyumbangkan emasnya untuk beli pesawat, ya, untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini banyak orang kaya yang terpedaya. Dari Makassar ada orang kaya punya uang cash 200 miliar. Panjenengan pernah melihat uang 200 miliar? Lihat saja. Saya nggak tanya punya ya. Kalau punya kelihatannya kok sama dengan saya. Belum, ya. Ini punya uang cash 200 miliar. Sekaya itu tampak sedemikian miskin. Mengapa uang sebanyak itu masih dibawa ke Probolinggo minta digandakan? Ya Allah, minta apa? Saya jadikan hadis Rasulullah, alaisal hina am asratil arabi, innal hina hinnan nafsi. Orang kaya itu bukan kaya properti, tetapi kaya itu kaya hati. Baik, dari segi kuantitas atau kualitas, semenjak kemerdekaan sampai sekarang rasanya belum banyak yang bisa kita banggakan. 72 tahun. Ayo kita bandingkan bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Dalam waktu belasan tahun luar biasa. Bahkan kalau saya beri contoh Nabi timbul contoh, bukan contoh Ustaz. Oke, sepeninggal sahabat Nabi, dakwah berkembang demikian besar. Bahkan beberapa tahun kemudian kekuasaan Islam sudah meluas, mulai dari Persia sampai ke Romawi, betul? Bahkan Amerika saat itu namanya Bizantium, masih ingat? Kaisar Bizantium itu tunduk pada saat pemerintahan siapa? Pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, artinya belasan tahun dari saat wafatnya Rasulullah. Mengapa demikian cepat umat Islam berkembang waktu itu? Karena Rasulullah melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Sahabat-sahabat binaan Rasulullah di Masjid Nabawi itu jadi gubernur-gubernur yang keren-keren semua. Ya, ada Sa'd bin Abi Waqqas, ada Khalid bin Walid. Kalau nggak khalifah gubernur, ya. Artinya orang-orang Mejitan saat itu menjadi gubernur semua. Tetapi mereka tidak berebut gubernur dari orang-orang soleh binaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Nah, itulah makanya mestinya masjid ini juga menjadi gemblengan tempat melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa ini.
Mengapa pemimpin? Sekali lagi, nasib negeri ini 80% ditentukan oleh pemimpinnya. Ibu, tidak hanya begitu. Para ibu-ibu zaman itu juga luar biasa visi kepemimpinannya. Pernah dengar namanya Muawiyah bin Abi Sufyan? Ini ketika usia 2 tahun dibawa jalan-jalan ibunya ke pasar. Lalu ketemu dengan peramal atau ahli nujum. Sang peramal mengatakan kepada ibu, "Bu, ditolong hati-hati menjaga anak ini, karena anak ini kelak akan menjadi pemimpin negara." Kalau ibu sekarang bangga, alhamdulillah kan begitu. Tapi enggak, ibu itu waktu itu marah-marah, ngawur kamu, goblok kamu. Anak ini bukan pemimpin negara, anak ini akan menjadi pemimpin dunia, tahu? Gak terima negara dunia. Apa betul? Betul akhirnya Muawiyah adalah khalifah yang ternama, tercerdas saat pemerintahan Daulah Bani Umayyah, maksudnya. Jadi memang ibunya pun mempunyai visi kepemimpinan yang luar biasa. Ini pentingnya luar biasanya para sahabat zaman dahulu. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa pemimpin? Kalau boleh saya katakan, pemimpinlah, pemimpin signifikan yang merubah segalanya. Mohon izin beberapa contoh, misalnya Surabaya, ada banyak wali kota, tetapi sedikit pemimpin yang signifikan. Kalau pemimpin itu signifikan, hasilnya juga yang luar biasa. Indahnya kota Surabaya tercoreng dengan adanya komplek doli pelacuran terbesar di Asia Tenggara, betul?